Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melaksanakan rangkaian salat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, penceramah pada malam hari ini adalah Ustadz Salman Zakaria. Lalu yang bertindak selaku imam tarawih pada malam hari ini adalah Ustadz Salman Zakaria. Selanjutnya ada saldo awal infak Ramadan sebesar Rp7.884.650. Lalu penerimaan infak Ramadan tanggal 11 Ramadan yang pertama ada dari kotak amal masjid sebesar 389.000, lalu dari QRIS ada 213.000, sehingga kalau penerimaan infak Ramadan pada tanggal 11 Ramadan ada Rp602.000. Jadi saldo akhir infak Ramadan ada sebesar Rp8.486.650. Kami mengajak jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan derajat syawal kita, yaitu salah satunya dengan berinfak. Dan kami atas nama panitia dan pengurus mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas segala perhatian jemaah kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayat. Hadirin ikhwatul iman diyukur rahman, tamu-tamu Allah, undangan Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, bulan, minggu, hari, bahkan mungkin jam, menit, bahkan detik sangat begitu cepat, begitu sangat cepat tak terasa. Kalau istilah Sunda asa cikemeng itu kemarin kita melaksanakan ibadah sahur. Ternyata alhamdulillah kita tahun ini masih dapat merasakan kembali kenikmatan ibadah dalam bulan Ramadan. Dan tentu saja ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan oleh Allah untuk semua orang. Banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita duluan. Tahun kemarin masih Bapak ya bareng tarawih berjamaah, buka bersama bareng. Tetapi tahun ini mungkin saja tidak ada. Tetapi alhamdulillah kita semua yang hadir masih diberikan kesempatan itu, kesempatan emas yang tentu saja tidak boleh kita sia-siakan. Manfaatkan terus kesempatan ini untuk terus senantiasa
melaksanakan ibadah-ibadah. Barangkali ada yang kurang tahun lalu, mudah-mudahan bisa sempurna tahun hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi kita ketika kedatangan bulan Ramadan sangat begitu bahagia. Kenapa? Rasulullah SAW pun sama, begitu bahagia. Jauh-jauh hari bulan Ramadan diarep-arep, sampai waktu itu Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarakun." Sangat bahagia sekali ketika menyampaikan sungguh telah datang kepada kalian, katanya, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda di dalam bulan Ramadan itu ada keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu salah satu di antaranya adalah segala sesuatu yang senantiasa mendatangkan kebaikan. Di bulan Ramadan tempatnya kebaikan-kebaikan itu hadir. Pahala senantiasa berlipat ganda, berkah. Kenapa? Di luar bulan Ramadan ibu-ibunya kenging pahala, kenging pahala. Di luar Ramadan ibu-ibu masak kenging pahala, kenging pahala. Di luar Ramadan bapak-bapak cari nafkah, kenging pahala, pahalanya besar. Apalagi keberkahan itu hadir di bulan Ramadan. Nyesehna bari saum, nahan lapar. Dakan sida ieu mah diparentah ku Allah ditahan laparna. Istilahnya masaknya bari, istilahnya patuanganna kosong karena diparentah oleh Allah untuk menjaga supaya tidak makan. Begitupun bapak-bapak nyari nafkahna ayeuna bari lapar, bari nahan lapar, bari saum. Atuh pantesan pahalana ge double. Nya pahala kita bekerja, nya pahala kita melaksanakan menunaikan kewajiban Allah kepada hamba-Nya. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salah satu di antara tujuan daripada ibadah saum adalah ujung ayat surat Al-Baqarah yang sekarang lagi viral. Di awal nepikeun ke akhir Ustaz ajengan Kiai, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dibaca kedua ayat. Kenapa? Karena ayat ini langsung menyinggung bab saum. Apa tujuan dari ibadah saum? Salah satu di antaranya adalah ujung ayat surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, supaya manusia menjadi orang yang bertakwa. Maka yang jadi pertanyaan, kenapa kita mesti menjadi orang yang bertakwa? Maka jawabannya adalah karena diperintah oleh Allah. Kemudian ada satu tempat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddatil muttaqin. Ada satu tempat yang luasnya seluas langit dan bumi, yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah jelaskan. Yang namanya itu adalah surga. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah An-Naba. Allah menjelaskan di surat An-Naba ayat 31, Inna lil muttaqina mafaza. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu yang kelak akan mendapatkan kemenangan. Siapa yang nanti kelak akan menang? Maka di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Allah akan kasih tempat yang di dalamnya adalah hadaiqa wa a'naba, kami sediakan kebun-kebun dan buah anggur yang ilustrasinya ke buah anggur. Ini menggambarkan simbol kenikmatan yang di dalamnya akan disediakan bagi orang yang bertakwa. Kemudian wa kawa'iba atsroba, dan gadis-gadis yang sebaya disediakan. Kemudian wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman. Ini adalah simbol kenikmatan yang Allah salah satunya gambarkan di surah An-Naba. Ini semua Allah sediakan buat siapa? Uiddat lil muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Bagi senantiasa itu tempat akan disediakan, yaitu khusus orang bertakwa. Intinya apa? Bahwa ternyata Allah wajibkan kepada kita saum, ternyata Allah sayang. Bukan ingin senantiasa bikin menderita hambana, sangkan kalapa-lapa, bukan. Tetapi Allah sayang. Kemudian yang terakhir, apakah ada
di antara ciri-ciri yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Salah satu di antara mungkin yang dijelaskan dalam Al-Quran ciri orang yang bertakwa, mungkin saya bisa masuk ke sana. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran 134 Allah menjelaskan cirinya alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang senantiasa menginfakkan rezeki yang tentu saja Allah berikan kepada kita, baik di waktu lapang ataupun sempit. Cuman kaitan dengan harta Allah senantiasa uji. Uji dengan apa? Uji dengan istilah bahasa Sunda sok lebar ngaluarkeunana. Mah atuh cinta Pak, ya reka undangan baju teh atuh ganti atuh meuli geus bararutut. Ngajalajarkeun sakitu alus keneh mah butut meuli. Bisuk-isuk istilahnya besok ternyata ada orang yang membutuhkan, bencana, banjiran, bandang di mana-mana. Waktu itu ternyata ada orang yang mencoba datang, barangkali itu ada baju yang layak pakai untuk senantiasa dibagikan, diberikan kepada orang yang tidak mampu, yang membutuhkan. Apa yang terjadi? Tayangan di baju nakapaman. Ternyata sekarang alus kabeh. Dari kamari mereka undangan butut tapi rek dilimpahkeun jadi ngadak-ngadak halus. Begitulah ujian terhadap harta sering seperti itu. Aya batak pararotong ka masjid ke masjid bendana rek ngabangun. Hajeun merek batak potong nu panyesa. Aya jam ngacok ceretuh ka masjid ke bendana masjid teu boga jam. Segala sesuatu buat agama, buat Allah kadang sok panyesaan. Kemudian kita sering diuji dengan ketika seseorang menginfakkan. Nah itu balik deui teh. Padahal kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu kata Allah. Orang yang senantiasa menginfakkan apapun pasti digantian jeung Allah. Tapi kadang kita sering ragu. Pak Ustaz punten cenah eta pangnalangankeun 50.000 kanggo takjil, engke digantian jadi 100.000 2 kali lipat atau istilahnya dilipat gandakan. Waktu itu percaya, kenapa? Karena si bapak ini gak pernah bohong, pasti akan kembali lagi dengan double yang tadinya 50 jadi 100. Tapi kenapa kita percaya kepada orang tersebut? Tapi Allah yang menyatakan bahwa orang yang berinfak apapun pasti akan senantiasa kami ganti. Pas diinfakkeun, balik deui moal. Padahal Allah menyebutkan ragu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering diuji. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian yang terakhir adalah bahwa ciri orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidh, yang sanggup menahan amarah ketika senantiasa dia sedang marah. Ini yang begitu berat. Dalam satu riwayat ada salah seorang tuan ngambilkan yang namanya mangkuk yang isinya sayur. Tiba-tiba pembantu tersebut kakinya nyangkut, ya tersangkut karpet yang sedang digelar pada waktu itu. Ternyata ngeplok kata istilahnya mangkuk yang isinya sop ngeplok karena banget dunungan, langsung nangtung. Apa yang terjadi? Pas rek ngepret, wahai tuanku, apakah tidak tahu dalam Al-Quran bahwa ciri orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidh, yang sanggup menahan amarah ketika dia sedang marah. Eta cek dunungan, saya tahu ayat itu dan saya hafal ayat itu. Saya tidak jadi nampak. Didalilan eta mah langsung sadar. Urang tidak namun kitu rek ngepret didalilan wahai tuanku, wahai tuan jangan mengalayang we. Tapi ternyata waktu itu sadar. Rek diri ngepret didalilan diuk langsungan katingali wajahnya masih merah. Kemudian wahai tuanku, ayat tersebut kan ada lanjutannya bahwa ciri orang yang bertakwa itu adalah wal afina aninas, yang sanggup memaafkan kesalahan orang lain. Saya tahu ayat itu dan saya hafal ayat itu. Saya memaafkan kamu. Sudah dinamakan. Akhirnya dibebaskan si pembantu tersebut waktu itu, dan ternyata pembantu tersebut melanjutkan ayat wallahu yuhibbul muslimin. Mudah-mudahan Allah senantiasa dan Allah menyukai orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan momentum yang paling tepat. Bulan yang untuk senantiasa kita berbagi. Karena kita lapar, insya Allah lapar kita jam 3 lapar sore, insya Allah yang sudah dimakan sudah terbayar.
apa yang harus dimakan. Terus diparasan kabeh sebelah ceker geus aman, beuyeum geus aman, cangkale geus aman. Tetapi orang miskin belum tentu apa yang mau dimakan nanti buat maghrib. Belum tentu, maka di situ ada lahir yang namanya jiwa sosial untuk senantiasa kita mau berbagi kepada yang lain. Maka Allah menjelaskan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yang sanggup senantiasa menginfakkan sebagian rezeki apalagi di bulan Ramadan. Rasulullah SAW di bulan Ramadan ketika berinfak seperti kecepatan angin, harus itu ngaluarkeun. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa dan mampu untuk senantiasa mengamalkan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Aku qouli hadza wa